Ya, baik, kita mulai kuliah kita siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Nah, hari ini kita belajar tentang simplisia. Nah, nanti kita agak cepat ya untuk kuliah hari ini. Nanti selebihnya kalau kekurangan waktu nanti silakan dipelajari sendiri. Ini bukan materi yang susah ya. Ya, baik. Simplisia itu adalah satu istilah untuk bahan alam dalam bentuk kering, gitu ya. Jadi nanti di praktikum pun Anda akan mempelajari simplisia ini. Ini contohnya ya, contoh gambarnya yang di sebelah kiri ini misalnya rimpang temulawak tapi yang dia sudah dikeringkan. Nah, definisi menurut textbook bahan simplisia itu bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Jadi kalau tidak dinyatakan lain, pasti simplisia itu dalam bentuk kering. Jadi salah kalau misalnya ada yang membuat istilah simplisia basah dan simplisia kering. Karena pasti kalau simplisia berarti dia wujudnya adalah sudah dikeringkan. Nah, bahan-bahan alam yang digunakan sebagai obat ini beragam ya. Jadi simplisia itu pun ada yang dia dalam bentuk simplisia hewani dan juga simplisia nabati. Aduh, maaf macet lagi nih. Ya, baik. Jadi simplisia itu ada bisa kita bagi menjadi beberapa jenis gitu. Kalau dia berasal dari tumbuhan, kita sebut dengan simplisia nabati. Nah, simplisia nabati ini bisa merupakan bagian tanaman, ya, misalnya daunnya, batangnya, akarnya, gitu ya. Tapi bisa juga dia eksudat tanaman. Eksudat itu cairan atau suatu bahan yang keluar dari tanaman tersebut, misalnya getahnya, ya. Ini termasuk dalam simplisia juga. Nah, kemudian ada simplisia yang berasal dari hewan. Ini berarti simplisia hewani ya, bisa merupakan bagian utuhnya, bisa bagian tanamannya atau senyawa yang dikeluarkan oleh hewan tersebut. Nah, kemudian ada simplisia yang dia berasal dari zat mineral ya, dari alam juga, tapi berupa mineral. Ini disebut dengan simplisia pelikan atau mineral. Jadi misalnya seng, ya, kemudian tembaga. Nah, ini bentuk bahan-bahan yang masuk juga dalam sediaan farmasi dan itu kategorinya simplisia mineral. Ya, baik. Nah, kemudian simplisia itu ya bagian yang mana sih yang bisa digunakan sebagai obat? Nah, ini bisa dari akarnya, bisa dari rimpangnya atau rizom ya. Di sebelah kiri ini adalah istilah Latinnya, yang sebelah kanan ini terjemahannya ya. Jadi kalau ada tuber itu artinya umbi, kemudian flos itu bunga, kalau fructus itu buah, semen itu biji, lignum itu kayu, cortex itu kulit kayunya, caulis itu batang, folia itu daun, dan herba itu berarti seluruh bagian tanaman. Atau ada juga yang mendefinisikan herba itu adalah bagian di atas tanah. Jadi kadang akarnya kadang tidak diikutkan. Ya, kemudian di dalam dunia tanaman obat, ya maka nanti pasti akan ada istilah-istilah yang akan kita selalu pakai ya. Jadi tata nama ya, ketika seseorang menyebut nama simplisia maka harus diperhatikan bagaimana tata namanya maupun ejaannya. Nah, tata nama simplisia itu didasarkan pada tata nama spesies. Jadi dia berasal dari tanaman apa, berasal dari spesies tanaman apa. Nah, kita ke tata nama spesies dulu. Jadi tata nama simplisia itu mengacu pada tata nama spesies. Tata nama spesies itu menggunakan binomial name ya, terdiri dari nama genus dan nama spesies.
Bagaimana cara menuliskannya? Bisa dicetak miring atau diberi garis bawah secara terpisah. Misal, Elephantopus caper. Nah, ini dicetak miring seperti ini. Ya, kemudian bisa juga dengan cara di garis bawah, tapi di garis bawahnya terpisah. Kemudian perhatikan huruf depannya. Huruf paling awal ini menggunakan kapital, kemudian yang kata kedua ini menggunakan huruf kecil. Beda dengan nama orang ya, misalnya Ana Mardianingsih, A-nya besar, M-nya besar. Tapi di sini untuk tata nama spesies yang besar hanya bagian depannya saja. Kata yang pertama ini adalah nama genus tanaman tersebut ya. Kemudian yang kedua ini adalah nama spesiesnya. Nah, kemudian bagaimana memberi nama Simplicia? Kita mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia. Ini ya, tahun 2008. FHI yang terbitan 2008, yang terbitan setelahnya mestinya juga sama ya. Jadi memberi nama Simplicia itu dengan menyebutkan nama genus, nama spesies, sampai nama varietas jika ada, kemudian diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Nah, sebelum Farmakope Herbal Indonesia ada banyak cara menamai Simplicia. Ya, ini di dalam Farmakope Indonesia juga disebutkan ya. Jadi ada nama genusnya dan nama bagian tanamannya saja gitu. Misalnya tadi Elephantopus caper ini. Karena yang dipakai adalah daunnya, ya, maka kemudian muncul istilah Elephantopus, bukan Elephantopus ya, Elephantopifolium. Nah, tapi ada juga jenis penamaan yang dia menggunakan nama spesies dan nama bagian tanaman, ya, sehingga bermacam-macam. Nah, sehingga di Farmakope Herbal Indonesia itu disepakati bahwa semuanya saja dituliskan, nama genusnya iya, nama spesiesnya iya, kemudian ikuti dengan nama bagian tanaman. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Misal tanaman kunyit Curcuma domestica. Nah, yang kita ambil ya, Simplicia yang digunakan adalah rimpangnya misalnya. Nah, sehingga ketika ada rimpang kunyit, maka kita menyebutnya sebagai Curcume domestique rhizoma. Ya, jadi nama genus, nama spesies, dan nama bagian tanaman. Curcume aeruginosa rhizoma. Ini juga nama genus, nama spesies, dan nama bagian tanaman. Elephantopis caberisfolium. Nah, Anda perhatikan di sini, ketika nama Curcuma domestica ditulis menjadi nama Simplicianya, kita mau menyebut rimpang kunyit, maka kemudian ditulis seperti ini, Curcume domestica rhizoma. Apa yang berubah di sini? Satu, ditambah dengan nama bagian tanaman yang dimaksud. Misalnya kita mau menyebut rimpang kunyit, oh berarti rimpangnya dimasukin di sini di belakangnya, rhizoma, tentunya dengan bahasa Latin. Nah, kemudian Anda perhatikan huruf kapitalnya, ya, C-nya tetap besar, kemudian di kata kedua ini D-nya menjadi besar. Kemudian ada lagi penambahan huruf E di sini. Tidak Curcuma lagi, tapi Curcumae, dibaca Curcume. Domestica, tidak domestika lagi, tapi ada tambahan E-nya, domestike. Nah, ini adalah aturan untuk memberi nama suatu Simplicia. Kemudian ada lagi Elephantopus caper. Anda perhatikan ketika kita mau mengambil daun tempuyung, daun tapak liman ya, Elephantopus caper ini tapak liman. Ketika kita mau menyebut daun tapak liman dalam Simplicianya, ya maka namanya seperti ini, Elephantopis caperis folio. Elephantopus berubah menjadi Elephantopi. Scaper berubah menjadi Scaperis. Nah, Anda perhatikan di sini ya, apa perubahan yang terjadi di sini. Ya, kemudian kita akan pelajari bagaimana teknik memberikan akhiran pada penamaan Simplicia ini. Ya, misalnya ini kalau suatu genus atau suatu spesies itu berakhiran dengan A, maka
berubah menjadi AE, sehingga kurkuma menjadi kurkume, domestika menjadi domestike. Kemudian kalau dia berakhiran is, misalnya andrografis paniculata, ya, untuk yang akhirannya A tadi berubah menjadi AE ya, sehingga paniculata menjadi paniculate. Kemudian yang akhirannya is, misalnya andrografis, ini berubah menjadi idis, sehingga menjadi andrografidis paniculate herba. Ya, jadi kalau A menjadi AE, is menjadi idis untuk setiap akhiran genus dan akhiran spesies. Kemudian kalau ada us berubah menjadi I, Elephantopus menjadi Elephantopi, Scaper menjadi Scaberis, tambah nama bagian tanaman. Piper menjadi Piperis, Album menjadi Albi. Jadi kalau ada akhiran O berubah menjadi I. Ini berubah menjadi I, ya. Nigrum menjadi nigri. Kemudian tadi akhiran ER menjadi eris, ya. Sehingga pipernigrum menjadi piperis nigri. Dan plus nama bagian tanaman, misalnya fruktus atau buah. Kemudian kalau ada akhiran ale menjadi ale, zingiber officinale, zingiberis officinalis, rhizome. Kalau ada akhiran ns menjadi tambah is lagi. Fragrance menjadi fragrances. Kalau A tadi berubah menjadi AE ya, miristike fragrances sana. Kalau are menjadi aris, vulgaris, funiculum menjadi funiculia karena tadi akhiran u menjadi I. Funiculi, vulgaris, fructus. Kemudian kalau on menjadi onis, ortosifon menjadi ortosifonis, staminus menjadi staminei, ortosifonis, staminei, folio. Kemudian ada akhiran I, maka akan tetap. Philanthus niruri, maka akan menjadi philandri niruri. Ya, jadi itu tadi beberapa perubahan-perubahan ya. Ketika suatu spesies itu mau kita sebutkan menjadi nama simplisianya, maka ada perubahan-perubahan pada akhirannya. Nah, kemudian sedikit belajar tentang pengucapan. Jadi kalau ada suatu tata nama bahasa Latin yang tulisannya itu AE, maka ucapannya E saja. Misalnya ada galangai. Nah, ini jangan Anda sebutkan galangai. Misalnya kaim feriae galangai. Bukan seperti itu pengucapannya. Tulisannya iya, tapi pengucapannya menjadi galangi. Kemudian ada eae, itu juga dibaca E. Misalnya plumeae. Cukup Anda ucapkan plume. Kemudian ada C, ini kita ucapkan sebagai K jika dia diikuti oleh A, O, U, dan konsonan. Misalnya, oleum cacao. Nah, Anda menyebutnya sebagai oleum kakao. Kemudian Coca-Cola, Anda sebutkan sebagai Coca-Cola, walaupun tulisannya Coca-Cola. Kemudian ada CC dibaca dengan KS, ya. Misalnya Coccionella ini dibaca sebagai Coccionella. Sucus dibaca sebagai Sucus. Caju putih diucapkan kayu putih. Vanilla cukup dibaca dengan vanilla. Gumi diucapkan gumi. Ipeca cuan hae cukup dibaca atau diucapkan sebagai ipeka kuane. Belladonna, sene, funiculi atau funiculi. Kemudian ada PH, Anda ucapkan F, ortosifon, diucapkan ortosifon. Cariophyllum, cariophyllum. Hipoglosi, quercus, rei, rhizoma, mira, sorea, Pursian. SS dibaca cukup satu saja. Kasia, menta, tini, liquirisie. Jadi kalau ada T, tiae dibaca sie. Liquirisie. Liquirisie, radix, liquirisie. Liquirisie sucus. Radix ada X ya, cukup dibaca dengan KS. Cortex, ya, cortex. Santoriza. Jadi kalau ada X dibaca, diucapkan sebagai S kalau di depan.
Santorisa, bukan kantorisa. Kemudian kalau ada Y itu juga dibaca I seperti biasa. Hidrastis dan maidis. Ya, baik. Ini tadi beberapa spelling ya atau pengucapan-pengucapan nama yang perlu kita ketahui supaya ketika kita mengucapkan itu ucapannya benar.